Ya, halo teman-teman, kembali lagi dan eh, dalam materi ini kita akan membuat musuhnya tuh menembak balik pemain kita gitu dan kita akan menggunakan script ya penembak yang persis dengan yang kita gunakan ya untuk eh, player kita gitu teman-teman. Nah, sebelum kita melanjutkan dan mengedit script kita, mari kita bersihkan folder aset kita dengan drag ya shooter kita gitu teman-teman. Scriptnya ini kita masukin ke script folder dan mari kita ke prefabs ya, ke prefabs lalu pergi ke enemy, lalu add ya teman-teman ya. Add shooter komponen. Oke. Jadi di sini gitu ya. Oke. Jadi kita ingin memberikan projectile ya, prefabs gitu teman-teman. Jadi kita akan menggunakan projectile musuh, oke. Dan untuk sekarang gitu, kita akan meninggalkan yang lain gitu ya teman-teman sebagai default gitu untuk saat ini gitu teman-teman. Oke. Jadi kita akan mengedit itu semua saat kita ingin ngetestingnya ya teman-teman ya. Nah, pertama-tama teman-teman, mari kita lihat apa itu string. String adalah tipe data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan karakter. Di C script, string adalah objek yang menyediakan berbagai metode dan properti untuk memanipulasi teks. Nah, contoh string spasi greeting sama dengan hello world. Oke, maka output yang dikeluarkan adalah hello world. Nah, dalam contoh ini, kita mendeklarasikan variabel greetings dengan tipe data string dan menginisialisasinya dengan nilai hello world gitu ya teman-teman ya. Nah, sekarang mari kita lihat beberapa properti dasar dari objek string. Salah satu properti yang paling sering digunakan adalah length, yang memberikan panjang dari string. Oke, misalkan kita ambil kayak tadi ya, string spasi greetings sama dengan hello world. Oke, titik koma. Lalu di bawahnya kita tulis int spasi length sama dengan greetings titik length titik koma. Maka output yang dikeluarkan adalah 13. Properti length ya, itu adalah mengembalikan jumlah karakter dalam string gitu, termasuk spasi dan tanda baca gitu. Misalkan kita tulis tahu bulat. Oke. Tahu itu 4, bulat itu 5. Tapi karena dia ada spasi, maka kita menambahkan jadi kita menjadikannya 4 tambah 1 tambah 5. Totalnya 10. Maka length dari tahu bulat adalah 10, teman-teman. Kayak gitu ya. Nah, metode-metode yang sering digunakan dalam string itu ada sekitaran ya beberapa ya, teman-teman ya. Jadi selain properti, objek string itu juga memiliki banyak metode yang berguna untuk memanipulasi teks. Jadi beberapa metode yang sering digunakan itu adalah substring, index of, replace, top upper dan to lower. Lalu terakhir adalah trim, gitu teman-teman. Substring itu tugasnya itu mengambil bagian dari string. Misalkan hello world ya teman-teman ya. Nah, kalau kita tulis di bawahnya string spasi sub lalu strip greeting titik substring ya, lalu dalam kurung 7,5 titik koma, outputnya adalah world. Jadi dia mengambil bagian dari string tersebut teman-teman ya. Lalu selanjutnya ada index of. Index of ini tujuannya itu mencari posisi pertama kemunculan karakter atau substring. Oke. Misalkan dari hello world kita tulis int spasi index sama dengan greeting titik index of dalam kurung world. Output yang keluar adalah 7 teman-teman ya. Ya, dia mencari posisi pertama kemunculan karakter atau substring dan posisinya itu W-nya ini adalah di posisi ke-7 teman-teman ya. Jadi outputnya adalah 7. Replace. Replace ini mengganti semua kemunculan karakter atau substring dengan yang lain. Misalkan dari hello world kita tulis di bawah string spasi new greeting lalu spasi strip greeting titik replace.
Dalam kurung kita tulis world, C-script, titik koma. Output yang keluar adalah hello C-script. Dengan kata lain, C-script ini menggantikan world ya teman-teman ya. Lalu to upper dan to lower, yaitu mengubah semua karakter dalam string menjadi huruf besar, huruf kapital, atau huruf kecil ya teman-teman ya. Misalkan kalau kita tulis di hello world, kita tulis string spasi upper greeting sama dengan greeting titik to upper dalam kurung titik koma. Yang keluar outputnya adalah hello world dengan kapital. Dan sedangkan kalau kita ubah upper greeting menjadi lower greeting ya, dan to uppernya menjadi to lower, outputnya itu adalah hello world biasa tanpa adanya kapital teman-teman. Lalu ada trim, yaitu tugasnya menghapus spasi putih dari awal dan akhir string gitu. Nah, oke, selanjutnya itu adalah penggabungan string. Penggabungan string adalah operasi yang sangat umum ya teman-teman ya. Di C-script kita bisa menggabungkan string menggunakan operator plus ya, atau menggunakan metode concat ya, concat tulisannya. Nah, interpolasi string itu menggunakan apa ya, tanda. Jadi misalkan jadi ini contohnya ya, string part 1 spasi strip hello titik koma, lalu string part 2 spasi strip world titik koma. Kalau kita di bawahnya tulis string greeting lalu strip part 1 tambah part 2, outputnya adalah hello world. Kenapa? Karena part 1 itu hello, part 2 world. Dan penggabungan kata tersebut kedua-duanya menjadi hello world gitu ya teman-teman ya. Sip. Nah, untuk membandingkan string ya teman-teman ya. Jadi membandingkan string juga merupakan operasi penting dalam pemrograman teman-teman. Di C script kita bisa membandingkan string menggunakan operator perbandingan sama dengan ya, atau metode equal dan compare teman-teman kayak gitu ya. Sip. Nah, jadi metode equals dan compare ini memungkinkan kita untuk membandingkan string tanpa memperhatikan huruf besar atau kecil dengan menggunakan string comparison titik ordinal ignore case ya teman-teman ya. Oke, sip. Lalu selanjutnya itu ada string builder untuk kinerja tinggi. Jika kita memodifikasi string ya teman-teman ya secara intensif gitu ya, seperti dalam loop besar, kita bisa menggunakan string builder. Nah, string builder ini lebih efisien dibandingkan dengan string biasa karena tidak membuat salinan baru setiap kali diubah teman-teman. Nah, jadi string builder ini menyediakan metode seperti append, lalu ada insert, ada remove, dan replace yang mirip dengan metode string tapi lebih efisien dalam hal kinerja gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi saat bekerja dengan string ada beberapa kesalahan umum yang perlu dihindari, yaitu posisinya, skalanya, gedenya, segala macam itu menggunakan transform teman-teman ya. Jadi mari kita bahas di materi yang ini dan let's deep into it lah, kita coba ya kita dalemin ya jatuhnya ya. Jadi transformasi objek itu sangat penting ya dalam pengembangan game karena memungkinkan kita untuk mengubah posisi, rotasi, dan skala objek di dalam dunia dari gamenya itu tersebut gitu teman-teman ya. Jadi pertama-tama mari kita pahami apa itu transformasi di Unity. Transform itu ya teman-teman adalah komponen yang ada pada setiap game objek dan digunakan untuk menentukan posisi, rotasi, dan skala objek tersebut gitu ya. Jadi setiap kali kita menambahkan objek ke dalam scene, objek tersebut akan memiliki komponen transform secara otomatis. Jadi teman-teman mau tambahin apapun itu kayak cube, circle, triangle itu mempunyai ya komponen transform gitu ya, udah ada gitu teman-teman ya. Nah, jadi terus kita ingin merubah posisi objek. Kita bisa ngatur posisi objek itu menggunakan properti transform.position.
Di posisi di Unity itu dinyatakan dalam koordinat X, Y, dan Z. Nah, apa perbedaan dari X, Y, dan Z? Ya, X itu. X itu teman-teman, dia itu lebih ke arah koordinat yang horizontal, kiri kanan ya. Y itu atas bawah, teman-teman. Oke. Z itu depan belakang. Ya, begitulah jatuhnya. Ingetin aja, X itu kiri kanan, Y itu atas bawah, Z itu depan belakang. Oke. Nah, misalkan kita tambahin di kalau di ini ya di Unity ya. Transform position tambah sama dengan new spasi vektor 3 gitu ya. Nah, dalam contoh ini kita mengubah posisi objek itu di sepanjang sumbu X setiap frame gitu. Membuat objek bergerak ke kanan ya. Yang tadi saya sebutin karena kita ngaturnya posisi X, artinya dia akan bergerak kanan kiri. Dan dalam contoh ini kita ini bergeraknya ke kanan ya teman-teman ya. Nah, kayak gitu. Setelah kita ngerubah posisi-posisi dari benda ya teman-teman ya, dari objek, kita akan masuk ke ngubah rotasi objek teman-teman. Nah, jadi kita kan tadi udah belajar kalau posisinya objek itu kiri, kanan, atas, bawah ya. Gimana kalau misalkan objeknya itu pengen serong, miring gitu ya teman-teman ya. Nah, ini menggunakan rotation. Ya. Nah, jadi rotasi ini ya di Unity itu dinyatakan dalam quaternion ya. Tapi kita juga bisa menggunakan ruler ruler angles ya untuk kemudahan gitu contohnya teman-teman ya. Nah, rotasi ini akan teman-teman juga pakai di saat nanti teman-teman bikin game, bikin apapun itu, rotasi pasti akan sangat berpengaruh juga gitu teman-teman ya. Nah, setelah rotasi teman-teman ada juga namanya skala. Nah, skala ini apa? Skala ini untuk memperbesar objek atau memperkecil objek gitu teman-teman. Yang dinyatakan tuh dalam koordinat X, Y, dan Z. Oke? Berarti ada berapa? Ada 3 sama kayak tadi ya. Skala ini misalkan teman-teman punya cube. Oke? Punya cube ini nanti teman-teman merasa cube-nya ini kurang besar atau gimana. Itu diubah menggunakan skala teman-teman. Kalau bahasa Inggrisnya scale ya. Jadi teman-teman bisa ubah X-nya skalanya lebih gede, lebih panjang, atau lebih lebar, lebih panjang ya jatuhnya ya. Nah itu bisa diubah gitu teman-teman. Untuk skalanya tersebut gitu. Nah, terus juga tips and trick untuk menggunakan transform teman-teman ya. Jadi teman-teman tuh manfaatin gizmos ya. Jadi di editor itu ada gizmos yang bantu untuk ngebantu visualisasi posisi dan rotasi gitu dalam pas teman-teman pengen ngebikin game gitu ya teman-teman ya. Nah, lalu juga apa sih namanya? eh Jangan terlalu besar-besar juga objeknya kecuali kalau emang objek itu tuh kita telah menggunakan collision ya teman-teman ya dan saat mereka apa tuh sebenarnya meng, mengenai musuh gitu teman-teman mereka akan menghancurkan musuhnya gitu teman-teman. Oke, mari kita mulai ya. Jadi pelurunya itu kita akan membuat itu mereka akan floating ya, floating sekitaran di scene-nya kita. Kita bisa menghilangkan ya yang tidak perlu kita gunakan di sana gitu. Lalu kita juga bisa langsung bekerja dengan prefabs-nya ya, langsung kita ubah prefabs-nya. Dan saya akan klik ya prefab-nya itu. Mari kita lihat di sini. Ya. Dan untuk pertama-tama ini uh, saya ingin menambahkan ya kita rigid body 2 dimensi gitu. Jadi kita bisa ngebuat ini dari bergerak ya dari kiri ke kanan gitu teman-teman. Bisa terbang ya gitu teman-teman ya. Dari layar gitu atau kita biarkan aja sebagai dinamik ya, dinamis ya, tipe dinamis. Kita lihat bagaimana itu bekerja gitu teman-teman. Sip. Oke, jadi saya pertama tidak ingin benda itu memiliki gravitasi ya, meskipun teman-teman bisa ngelakuinnya jika apa tuh sebutannya? Kalau misalkan teman-teman mengira benda itu ada dropnya gitu ya teman-teman ya, drop off-nya gitu.
itu akan jadi lucu juga teman-teman ya. Kita taruh 0 ya, dan mungkin teman-teman tahu kita itu akan em, kita akan kembali ke gravitasi dan kita akan bermain sedikit dengannya gitu teman-teman. Ini adalah seni dari interaktif game design gitu teman-teman. Let's say ya, mari kita katakanlah untuk menambahkan komponen ya, itu akan menjadi semacam collider teman-teman. Ya, jadi kita akan nambahin kapsul collider ya, karena itu sama dengan secara kasar itu sama dengan bentuknya pemainnya gitu teman-teman. Lalu saya akan kliknya itu di prefabs teman-teman. Saya akan tambahin di prefabs ya. Double klik prefabsnya teman-teman. Di sini kita bisa ngeliat collidernya agak sedikit berantakan ya di sini ya. Dan secara bentuk ya. Klik collidernya, edit, lalu editin itu saja ya teman-teman ya. Jadi kita mempunyai sesuatu yang uh, resemble playernya kita gitu tersebut itu, yang mirip-mirip lah gitu. Oke, jadi kita kembali lagi ke ini ya, ke prefabs ya. Kita ingin ngebuat script baru gitu teman-teman. Jadi apa yang pemain lakukan dengan player movement ya, dengan senjata gitu, itu kayak ngomong kayak, hey, saya bawa peluru gitu ya, bawa peluru yang hidup gitu teman-teman ya. Nah, lalu apa fungsinya itu terserah ya, terserah gimana ya, itu urusannya gitu teman-teman. Jadi saya akan kembali ke folder script ya teman-teman ya. Saya akan create new C# script gitu teman-teman ya. Akan saya panggil peluru gitu teman-teman. Saya akan klik kanan ngebuat script C# baru ya. Dan pastinya jika Anda memiliki lebih dari satu jenis senjata ya, lebih dari satu jenis peluru, mungkin teman-teman harus melakukan penamaan yang berbeda gitu, fungsi yang berbeda gitu. Namun untuk sekarang kita ngebuatnya tetap simple ya. Jadi kita hanya ingin mempunyai satu senjata gitu teman-teman, dan satu peluru ya. Satu jenis peluru. Oke. Nah, sekarang double klik ya pelurunya ya, kita sedikit ngebersihin scriptnya nih sedikit ya, dengan ngilangin comments-nya ya. Kita sedikit formatting ya, dan juga ngebuat peluru kita tuh fly ya, bergerak dari layar ke layar gitu. Jadi saya butuh reference gitu teman-teman ya, untuk rigid bodinya gitu. Jadi saya pikir saya akan menggunakannya gitu teman-teman. Oke, jadi kita akan start ya dengan create rigid body ya, dan saya akan menamakan rigid body kita ini ya, di seperti ya konvensi kita ya, ya di bagian ini, dan semikolon ya sama rigid body gitu teman-teman. Nah, saya merasa bahwasannya saya setelah saya ya start rigid body-nya gitu ya, itu sama dengan get komponen gitu teman-teman. Nah, komponen itu seperti apa? Ya kayak rigid body gitu teman-teman ya. Komentar khusus ini gitu ya. Jadi saya akan ngapusnya untuk saat ini ya teman-teman ya. Ya, kita akan coba keep it clean gitu teman-teman ya. Oke, sip. Nah, tapi secara umum ya saya nggak ambil pusing gitu. Saya akan ninggalin aja mereka di sini gitu teman-teman. Kita nggak apa-apain gitu teman ya. Oke, jadi start dan update gitu teman-teman. Ini adalah metode khususnya gitu teman-teman. Mereka itu callback ya, panggilan balik gitu. Jadi sekarang kita nggak perlu ya gali lebih dalam tentang callbacks, apa itu callbacks gitu teman-teman ya. Tapi yang saya ingin teman-teman pahamin adalah saat ini Unity Engine ini adalah sistem ya, dan sistem Unity itu bagaimana cara dia nge-execute, menjalankan ya gamenya gitu, untuk ya call, start, dan update gitu. Nah itu um, jadi itu di Unity nanti teman-teman tuh akan coba pahamin tentang yang itu tadi ya, start, update, dan segala macam, sama seperti yang di pertemuan pertama ya, week pertama gitu.
Nah, kan kita coba ini lebih banyak gitu di sini gitu teman-teman ya. Oke, sip. Jadi, oke, ini kan ada start ya teman-teman ya. Nah, pertanyaannya, kapan dikatakan semuanya tuh start teman-teman? Ya, when all the things start gitu teman-teman. Jadi saat kita pencet klik play teman-teman ya, kita pencet klik play dan ya itu dimulai gitu. Ya apapun yang dimulai gitu di dalam script atau segala macam scene itu akan mengeksekusi gitu ya, akan menjalankan. Itu akan ngeran dan ya itu akan ya dengan sebutannya kayak ngejalankan lah eksekusi tersebut gitu ya. Nah, jadi dan kemudian kita mempunyai update teman-teman ya. Jadi update ini itu em, terjadi setiap frame ya teman-teman ya. Dengan kata lain kayak kalau start itu kan di awal gitu, tapi kalau di update itu dia akan terus-terusan gitu, dia akan terus-terusan bergerak segala macam gitu teman-teman. Dia akan terus menjalankan kodenya tersebut ya. Oke. Setiap every single frame ya, setiap frame yang kita game ini lagi jalankan gitu ya, kita mempunyai banyak banget frame yang uh, running gitu ya, setiap setiap detik gitu teman-teman. Jadi itu adalah contoh dari update ya teman-teman ya. Jadi dia akan setiap detik, setiap ini frame dia akan tetap menjalankan gitu. Beda dengan start yang hanya menjalankan di awal gitu teman-teman. Oke, yuk kita kembali ke Unity dan lihat apa yang kita lakukan di sini ya. Nah, saya akan kembali ke mobilnya ya si ini ya, Cruzy ini, lalu klik W ya untuk menggerakkan si Cruzy ini ke samping gitu. Karena saya nggak suka dia cuman diem doang gitu teman-teman ya di bawah kamera sini gitu teman-teman. Oke. Nah, apa yang kita akan gunakan ini? Apa yang kita akan lakukan adalah memutar si Cruzy ini menggunakan kode teman-teman ya. Jadi kita akan menggunakan kode untuk membuat si Cruzy ini bergerak. Oke. Dan jika teman-teman lihat, kita udah sedikit memainkan ya di sini ya. Dan kita mempunyai posisi up, down, left, itu right segala macam. Oke. Dan kita juga punya rotasi kita teman-teman ya, rotation gitu. Nah, kita pengen ngerotate itu ke Z ya, atau Z axis gitu, sumbu Z gitu ya. Dan bagaimana cara saya mengetahuinya itu? Saya pergi ke X dan player gitu. Saya akan coba bermain-main di sini. Lalu saya pergi ke Y dan pergi ke Z gitu ya. Dan Z lah yang melakukannya gitu, yang membuat kita bisa ngerotate gitu teman-teman. Nah, di sisi lain ya, teman-teman bisa lihat ya, kalau misal kita ngerotasikan ini ya di sekitaran hijau ya, itu akan itu akan itu akan ngerotate teman-teman ya dan berputar seperti gitu. Dan jika kita ngerotate ini ya, yang merah atau yang mana aja itu, Z itu akan pergi ke ini, akan masuk ke dalam world ya, dan dia akan berputar sekitaran Z, sekitaran Z axis, sumbu Z ya jatuhnya ya. Nah, bagaimana saya tahu hal itu nyebar ke world gitu teman-teman ya? Bagaimana kita bisa ngeliatnya? Nah, ini ada sedikit trik licik ya untuk teman-teman di sini ya. Jadi di scene Windows kita mau teman-teman lihat kan ada 2D buttons ya, ada tombol dua dimensi gitu teman-teman. Kalau teman-teman klik ya tombol dua dimensi tersebut, itu akan mengubah tampilannya dari dua dimensi menjadi 3D. Iya, betul. Teman-teman ngebikin game dua dimensi segala macam itu sebenarnya tuh dalam posisi dunia 3D gitu teman-teman. Hanya saja memang ya inilah disesuaikan gitu ya teman-teman ya. Jadi saya akan coba klik sini ya, klik kiri di sini dan saya akan coba ngerotate ya teman-teman ya. Dan yang teman-teman lihat ya, di sini ada Z dan Z axis gitu yang berputar dalam world kita gitu teman-teman. Kalau kita ngemutarnya, ngerotate-nya gitu teman-teman, ya saya akan mencet tombol E gitu. Ya teman-teman lihat kalau saya tuh ngerotasikannya itu sekitaran biru gitu ya, yang uh, dimana dia tuh ngerotate sekitaran Z gitu dan juga sedikit gitu ya teman-teman di Unity itu ya ada game yang basically 3D games gitu ya, dimana kita ngelok kamera gitu dengan cara kita mencet
tombol dua dimensi tersebut gitu teman-teman. Ya oke, dan di sini kita hanya menggerakkan benda pada sumbu X dan Y. Kenapa? Karena kita akan membuat game dua dimensi teman-teman. Oke? Nah, hal selanjutnya yang akan saya akan tunjukkan kepada teman-teman ya untuk saat ini adalah memutar gitu. Kita akan nge-rotate ya, cruise ini ya, rotate kayak gini ya. Oke deh, jadi kita ngebuat posisi dunia itu berada di direction X ya, direction horizontal jatuhnya teman-teman. Nah, kalau misal saya akan coba nge-undo ya, ngebatalin angka itu, saya akan naik ke atas sini dan lihat di mana itu dikatakan global. Jadi kalau misalkan saya klik global ke lokal gitu teman-teman ya, dari global ke lokal. Saat saya memutarnya gitu, teman-teman tuh bisa ngeliat bahwa panah hijau itu tetap berada di depan teman-teman, ya. Relatif terhadap objek karena kita tuh telah memutar objek tersebut, ya. Objeknya itu kayak ya ini bagian depan gitu, jadi saya ke arah ini gitu loh. Jadi kita udah memberikan instruksi pada objek bahwasannya tuh dia harus ke depan dan dia akan ngikutin gitu ya teman-teman ya. Nah, sip. Jadi kalau misalkan kalau kita memutarnya ya sedikit lebih jauh gitu, kita rotate ya. Jadi karakternya itu akan berkata bahwasannya arah depanku tuh ke sana gitu ya. Kenapa? Karena jadi di tiap sprite itu dia punya arah pandangannya dia gitu. Misalkan ke kanan, ke kiri segala macam gitu. Dia akan melihat gitu arah pandangan dia tuh kemana gitu dan dia akan pergi ke depan gitu ya. Nah, ini adalah konsep yang berguna untuk kita miliki gitu agar kita bisa melihat ke arah mana mobil kita tuh menghadap gitu saat kita berkendara gitu ya di hal-hal sekitar gitu. Nah, jadi yang teman-teman bisa lihat saya memutar sesuatu di sini ya hanya dengan ngeklik dan nge-drag gitu ya. Ya, kita akan coba drag and drop dan mengubah nomornya. Nah, di sini jika teman-teman ingin ganti, teman-teman bisa ngegantinya. Misalkan 45 derajat ya. 45 bumps ya. Dari sudut 45 derajat gitu. Nah, bagaimana kita melakukannya dalam kode gitu. Jadi mari kita ke nol dan kembali ke script kita, teman-teman. Dan di sini gitu, saya akan pergi ke kode ini menggunakan metode. Oke? Nah, metode yang mana? Jadi, nah cara ini nih akan berhubungan dengan komponen transformasi, teman-teman. Jadi saya akan mulai dengan mengetikkan transform dengan huruf T titik kecil gitu, teman-teman ya. Dan yang teman-teman lihat sekarang di Visual Studio berkata kepada kita nih, hey, ini ada banyak yang bisa teman-teman dapetin gitu kalau teman-teman menggunakan sesuatu di dalam kelas transformasi gitu ya. Kita dikasih tips and trick gitu jatuhnya gitu loh. Nah, tapi nanti kita akan bahas ini di lain ya, di kelas selanjutnya gitu teman-teman. Nah, tapi kita menggunakan kelas transform gitu. Ini juga berkaitan dengan komponen transformasi di sini teman-teman ya. Jadi dalam komponen transformasi ya kita dapat melakukan berbagai hal gitu untuk memosisikan objek untuk rotate, untuk di scaling gitu teman-teman ya, di scale gitu ya. Nah, jadi kita ini ingin melakukan sesuatu terhadap rotasi teman-teman ya. Dan ada metode yang udah disertain dengan Unity gitu teman-teman. Disebut rotate gitu teman-teman. Jadi setiap transformasi, setiap transform, rotate, dan metode membutuhkan um, ya tanda kurung gitu di akhir gitu teman-teman ya. Jadi ini bracket gitu ya, bulat gitu bentukannya ya. Itu disebut parenthesis ya. Jadi tanda kurung ini gitu ya teman-teman. Nah kita bisa ubah, putar, dan pada akhirnya akan ada titik koma teman-teman. Nah itu cukup bagus, tapi ada sesuatu yang hilang karena yang diperlukan dalam tanda kurung ini adalah gimana caranya kita ingin memutarnya gitu. Apa yang ingin aku lakukan gitu ya. Apa yang kamu ingin aku lakukan gitu ya. Jadi metode ini khusus untuk meminta beberapa argumen teman-teman ya. Nah, jadi ya kita akan melihat ya dan mengetahui seberapa banyak kita memutar pada X dan Y gitu dan Z gitu. Jadi di sini mari kita let's say gitu misalkan for example ya untuk misalnya ya jangan putar apapun di X, jangan putar apapun ya di X ya teman-teman ya. Dan di Y-nya itu kita biarin aja. Kita rotate 45 di Z gitu teman-teman ya. Nah, jadi saat kita mencoba rotate metode gitu ya, yang sudah ada gitu teman-teman di dalam Unity itu menaruhnya itu di
sebelahnya ya, di dalamnya gitu teman-teman ya. Di dalam start method gitu, di mana Unity itu mempunyai panggilannya itu sendiri gitu. Itu akan start di saat teman-teman memulai play. Oke? Nah, jadi pastikan teman-teman menyimpan ya dan nggak memiliki titik di sini gitu teman-teman. Jadi setelah mendapat Anda telah mendapatkan X nih teman-teman. Jadi kembali ke Unity ya. Dan mari kita lihat lebih jelas gitu. Saya akan ngambil game Windows saya dan saya tahan di mouse kiri saya gitu, tombol ke bawah gitu. Nah, kita seret ya, drag ke samping dan sehingga game windownya itu terbuka dengan bersamaan gitu ya teman-teman ya. Nah, ini akan membuat kita melihat banyak hal yang cukup kita bisa atur ulang sedikit gitu, menggerakkan kamera sedikit gitu teman-teman ya. Oke, all good. Nah, sekarang ketika saya ngeklik mainkan, apa yang terjadi gitu teman-teman ya. Nah, lihat, itu diputar 45 derajat gitu. Dan teman-teman bisa melihat nilai kita di sini ada 45 gitu ya. Jadi saya akan ngeklik play untuk menghentikan prosesnya ya teman-teman ya. Dan sekarang kita udah melakukannya di start gitu. Itu keren banget ya. Oke. Nah, sip. Jadi em, ini ya dari apa tuh sebenarnya dari asetnya gitu teman-teman. Nah, jadi kita punya potongan tangga di sana gitu ya teman-teman dan kita akan yang akan kita lakukan segera adalah menghadapi tantangan besar ini teman-teman ya. Sehingga yang menjadi tantangan adalah penerapan panjat tangga gitu teman-teman. Nah, kita telah melakukan semua elemen yang berbeda gitu dalam hal ini gitu teman-teman. Jadi ini akan menjadi peluang bagus gitu untuk nyatuin semuanya gitu teman-teman. Nah, jadi ingat teman-teman perlu nyiapin tile maps ya pertama teman-teman ya. Ya, baiklah saya akan nyebutnya itu climbing ya teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa sebutin apa aja yang teman-teman inginin ya, bisa sebutin ladder kalau juga pengen teman-teman mau gitu. Tapi in this case ya, kita mempunyai banyak banget hal selain tangga gitu teman-teman. Misalkan contoh ropes ya, tali gitu di kedepannya gitu teman-teman. Yang akan kita menyebutnya sebagai climbing gitu ya, dan juga akan nambahin climbing layer gitu. Jadi kita akan ngecek ya kalau jika kita nih sekarang lagi menyentuh ya sesuatu yang yang membantu kita manjat gitu teman-teman ya untuk memeriksa untuk uh, metode panjat panjat tangganya itu kita akan ngecek ya apa yang kita sentuh gitu teman-teman ya dan ininya tangganya yang akan kita apply ya climb velocity gitu teman-teman ke y-axis gitu kalau kita dorong atas atau bawah gitu teman-teman ya. Dan di materi selanjutnya kita akan lihat ya setting animasinya gitu teman-teman ya. Dan ada juga isu di mana karakter itu pelan-pelan meluncur nurunin tangga gitu teman-teman ya. Oke, sip ya. Jadi untuk materi ini sampai sini saja. Ya teman-teman, sampai jumpa di materi selanjutnya. Bye bye.